kedengaran di sana satu atau double? Suara saya satu atau double? Satu, Ibu. Oh, nggak double ya. Oke, nah kita kan sudah menyiapkan ini eh, desain terlebih dahulu. Itu kita bisa buka desainnya yang kita foto ya, yang sudah kita foto. Kebetulan kan desainnya udah langsung ada di sketchbook. Jadi saya pilih salah satu dari desainnya mahasiswa yang masih berupa sketch. Oke, ini saya save dulu. Kita bisa pakai menu edit. Menu edit itu yang di atas tengah gambarnya pensil dan penggaris. Biasanya kalau untuk tablet atau iPad ini langsung gambarnya bisa ikonnya bisa dipilih kanan kiri. Nggak usah diklik dulu. Kemudian kita pilih yang import image. Tools untuk import image. Kita tinggal pilih di folder kita. Gambar. Oh, nggak ada ya. Kok tidak kesimpan ya? WhatsApp. Oh ini. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan saat kita memindahkan foto hasil sketsa kita ke dalam sketchbook itu size-nya terhadap layar sketchbook. Jadi kalau di tampilan di saya ini udah jelas dia nampaknya kecil banget karena dia kelihatan di tengah. Nah, caranya membandingkan ini kita bisa seperti zoom in, zoom out. Kalau kita lihat foto di galeri, ini saya zoom out dulu sampai kelihatan background warna abu-abu. Nah, di background warna abu-abu ini artinya dia sudah bukan layarnya kita, sudah bukan kertasnya kita. Jadi kelihatan sekali ini image-nya terlalu kecil di tengah. Untuk membuat image-nya besar, ada tools namanya transform. Pakai menu edit, pilih transform yang ada gambar panahnya kanan, kiri, atas, bawah. Ini saya lagi select warnanya biru. Oke. Nah, kalau sudah kita posisikan dua jari kita seperti kalau kita mau zoom in atau zoom out. Nah, ini kita bisa besarkan. Oke, kalau sudah dicentang. Ingat kita di sketchbook ini sistemnya sistem layer. Jadi ini ada menu layer yang menunya seperti kertas ditumpuk dua, warna hitam putih. Nah, selalu pergunakan gambar awal itu sebagai bagan. Jadi kita jangan menggambar di layer yang bagan ini. Nanti ini nggak bisa dihapus, nggak bisa dihilang. Jadi tambahkan satu layer baru pakai tanda plus di atas ini. Saya sampai kedobelan tanda plusnya. Kalau udah, ini kan masih terlalu tebal sketsanya, foto sketsanya itu opacity-nya bisa kita kurangi dulu. Jadi kita anggap dia sebagai garis bantu. Oke.
Kemudian kita pindah ke layer yang masih kosong. Jadi yang di frame biru itu adalah layer tempat kita kerja atau layer yang aktif. Atur dulu pennya. Jadi untuk mengatur pen bisa pakai yang sebelah warna ini. Saya pakai inking pen. Inking pen itu karena ujungnya bisa runcing ya, jadi gambarnya bisa natural. Kemudian saya pilih setting. Ingat opacity-nya harus 100 karena kalau opacity di bawah 100 itu nanti garisnya jadi transparan. Jadi opacity itu untuk transparansi. Jadi ini harus 100% kalau untuk bikin garis sketch ya. Size-nya inking pen ini minimal size 2. Nanti kita lihat apakah sesuai atau tidak. Kalau sudah oke, pilih silang. Pastikan lagi di menu layer, ini menu layer ya. Kita kerja di layer yang ada link birunya. Warna birunya. Oke, kita mulai dari atas aja, dari atas ke bawah. Biasanya kalau masih baru pertama kali pakai sketchbook itu tangannya goyang-goyang. Jadi untuk menghindari tangan yang goyang-goyang itu tadi, handphonenya bisa ditaruh di atas meja. Kemudian siku yang untuk menggambar, siku tangan yang untuk menggambar, usahakan ada tumpuan. Jadi dia lebih steady. Terus kita bisa pakai bantuan edit, predictive stroke. Jadi ini garis yang goyang-goyang. Misalnya kita gambar ini, nah goyang-goyang gini, nah dia bisa lurus. Jadi bisa bisa membuat garis lebih apa ya, nggak goyang-goyang gitulah. Oke, kita pakai ini dulu. Kalau masih goyang-goyang juga, waktu nge-sketch, ngeplak sketch ya, kita ini bisa tahan napas. Oke, atasnya kan nggak terlalu penting ya. Tapi membuat atasnya ini bisa apa namanya? Untuk ngelatih dulu. Nah, handphonenya kenapa harus ditaruh di atas meja? Itu bisa kita miringkan seperti kalau kita ngegambar di kertas gitu. Dia kan langsung lurus kan garisnya. Oke, saya langsung masuk ke lehernya, ada turun. Oke. Nah, ini kan saya selalu memisahkan antara garis desain body figure dengan desain. Jadi kalau misalnya saya mau ada perubahan desain, itu lebih enak nantinya. Jadi karena kita sudah mau masuk ke desain busananya, saya buka menu layernya, saya tambahkan satu layer baru. Oke, ini desain rompinya nih. Ini bisa di zoom in, zoom out ya. Terus kalau tiba-tiba mau ke zoom in, zoom out, terus kecoret seperti ini, kita bisa pakai menu yang ini redo. Kalau yang ke kanan, yang ke kiri ini undo, yang ke kanan redo. Jadi tinggal di undo aja kalau salah, nggak usah bingung ya. Oke lanjut, ini adalah untuk, nah kan dia lengkungnya ngikutin sendiri. Ini kepanjangan, undo dulu.
Oke, ini sepertinya semacam tali ya di sini ya. Oke, tips untuk membuat tali supaya belakangnya talinya nggak kelihatan. Saya selalu menambahkan satu layer baru, kemudian saya gambar talinya dulu. Nah, ini kan garis layer sebelumnya, layer yang di bawahnya kan nampak. Saya pindah ke layer bawahnya, pakai menu pen, library, saya pilih library yang legacy, ini ada hard eraser. Yang tadi kan saya pakai 2, berarti kalau hard eraser ini pakai agak besar dikit lah, 4 atau 5. Nah, kita tinggal hapus nih. Nah, oke. Nah, di ini kalau yang handphone ya, nggak tahu kalau yang tablet ya, itu ada, saya zoom out dulu, ada menu shortcut. Jadi menu shortcutnya itu ada di bawah, ini lingkarannya putih, warna putih. Jadi kalau nggak hafal tempatnya, kalau nggak di zoom out dulu nggak akan kelihatan. Kalau di zoom out, warna putihnya ini akan nampak di bidang yang abu-abu. Nah, ini kita bisa membuat pilih 2 macam pena. Jadi kalau mau tuker diklik yang ini, saya warna biru ini nih. Sebelah kiri bawah. Nanti dia langsung tuker pennya. Nah, ini. Jadi kita bisa punya 2 pilihan. Oke, saya kembalikan lagi ke pena. Terus habis itu saya zoom out lagi, zoom in lagi. Saya lanjutin membuat yang desainnya. Jadi sebetulnya kalau desainnya udah jadi, udah mateng, cepet nih prosesnya. Oke. Nah, ini kan ikat pinggangnya. Saya berasumsi bahwa ikat pinggang ini nanti diisi dengan bordir. Jadi saya kosongkan dulu karena saya sudah menyiapkan image untuk bordirnya. Seringkali predictive stroke ini dia terlalu peka. Jadi kalau sudah peka begitu, ini saya undo dulu, predictive stroke-nya saya matikan dulu. Oke. Oke, ini kakinya kelihatan nih. Jadi saya pindah ke layer untuk body figure.
Oke. Terus ini kembali lagi ke layer design. Ini saya berasumsi ada bordir. Jadi nanti saya kasih bordir nih. Oke. Oh iya, ini ada kayak Oke, ini desainnya sudah siap untuk diberi warna. Oh ya, belum. Tangannya belum digambar. Nah, saya sambil membuat menjiplaknya. Sampai di sini materinya ada yang mau ditanyakan? Oke. Sampai di sini bagiannya bisa kita tutup dulu matanya. Jadi di sketchbook ini ada fungsi untuk menghilangkan gambar, bukan menghapus, hanya dihilangkan. Jadi kalau di yang kita frame biru ini ada dua icon, icon mata dan icon kunci. Jadi ketika icon matanya kita tutup, maka gambarnya tidak akan nampak. Sehingga kita bisa tahu apa yang belum kita ciplak. Ini belum saya ciplak. Oke, kalau sudah, ini kita bisa save berupa hanya garisnya saja. Jadi pakai menu layer, kemudian backgroundnya kita tutup matanya. Sehingga akan kelihatan garis kotak-kotaknya. Ini kita bisa pakai menu file. Kemudian share. Terus save to device. Jadi ini akan tersimpan di folder kita. Fungsinya disimpan dalam berupa garis supaya nanti ketika proses pewarnaannya itu lebih mudah. Langsung disimpan di galeri yang kita persiapkan untuk desain kita. Jadi biar nanti carinya enggak. Oke, ini sudah kita save. Nah, sekarang caranya memberi warna. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, materinya saya lanjutin. Lanjut, Ibu. Oke, lanjut. Nah, kita mau memberi warna sekarang ya. Ambil dulu mood buat warnanya. Saya simpan dulu mood buat warnanya. Kemudian pakai menu edit, import image. Kita tinggal pilih di galeri kita.
Oke. Saya mau mewarnai ini sesuai dengan gambar ya, di mana dia kain intinya berwarna biru. Tapi ini bebas ya. Ini bebas. Ini saya hanya mewarnai yang dasarnya dulu. Jadi, pakai menu edit sama seperti caranya kita pick color ya. Kemarin kan sudah kan materi memilih warnanya. Kemudian pilih pipetnya, kemudian kita gerakkan ke warna yang ini biru dongker nih. Saya agak terangin lagi nih. Nah, kelihatan kan di sini biru. Kalau menurut kita warna birunya terlalu mendekati hitam, ini kita bisa atur. Oke, kalau sudah, silang. Ini mood buat warnanya, matanya kita bisa tutup dulu. Backgroundnya dibuka lagi. Kemudian kita tambah satu layer sebelum sketsa. Jadi posisinya di sini. Nah, kalau misalnya udah terlanjur nambahin satu layernya di atas sketsa, ini kita bisa pindah. Tinggal layernya ini kita sentuh sampai dia bisa gerak-gerak seperti ini. Kemudian kita pindah layernya. Oke. Untuk mewarnai saya lebih suka di library pennya pakai fountain pen. Kita atur dulu setting opacity-nya harus 100%, size-nya agak saya besarin dikit. Mewarnai bagian dress dalamnya dulu. Zoom in dulu. Nah, jadi gunanya itu ditaruh sebelumnya supaya detail garis desainnya masih bisa nampak. Nah, ini saya nggak usah ngewarnai semua sampai pinggir. Sampai tengah maksudnya. Saya langsung ambil pinggirnya aja. Mengamankan pinggirnya. Yang penting nanti jangan sampai ada garis yang lobang. Karena kita tinggal blok nanti. Jadi prosesnya lebih cepat. Jadi saya nggak pakai ngewarnai tengahnya. Saya cuma mengamankan pinggirnya dengan garis tebal. Nah, ini kan. Kalau sudah, kita tinggal pakai menu edit. Kemudian fill. Nah, ini kita pastikan dulu yang ada lingkaran terus dikelilingi oleh titik-titik. Itu toleransinya saya pakai maksimal. Kemudian fill-nya saya pakai yang solid aja. Kemudian kita tinggal arahkan jari kita ke bagian yang tidak ada warna birunya di dalamnya garis desain. Nah, otomatis dia keblok semuanya nih. Nah, ketika saya rasa mungkin ini kok kayaknya birunya masih terlalu terang ya. Saya mau gelapin dikit. Ini bisa pakai menu layer. Kita klik sehingga keluar menu layer kedua seperti ini. Kemudian pilih HSL adjustment yang ada lingkaran 3 ini. Nah, yang ini HSL adjustment. Tinggal warna hitamnya saya gerakkan ke kiri.
Kalau udah, saya pilih done. Oke, saya warna birunya seperti ini. Kemudian bagian rompinya nih. Nah, saya mau ini diisi dengan bordir. Nah, kita udah siapin karena ini masih sketsa kan, jadi kita benar-benar cari motif bordir yang sesuai dengan imajinasi, mirip lah, mirip atau bisa jadi sumber ide buat imajinasi kita. Biasanya dikumpulkan di detail busana. Ini saya sudah kirim. Nah, ini saya simpan dulu nih. Jadi ini nggak usah digambar yang ini. Kita pakai menu edit, kemudian kita pilih filenya, kemudian centang. Kita zoom out dulu. Nah, ini kan terlalu besar kan motif bordirnya. Ini kita bisa kecilkan pakai menu edit, transform, kemudian kita zoom out begini. Nah, saya mau ada motifnya, saya balik aja deh. Nah, saya suka yang di atasnya ini. Nah, kalau ukurannya udah pas, kita jadikan dia sebagai image pertama. Jadi nanti tinggal diduplikat aja. Caranya pakai menu layer. Kita pastikan image yang akan kita duplikat ada di layer yang aktif, yang ada frame birunya. Kemudian kita klik sampai keluar menu layer yang kedua, terus duplicate. Nah, ini otomatis ada dua, tapi dia di tempat yang sama. Jadi nggak kelihatan kalau ada dua. Kalau nggak dilihat di menu layernya. Image yang pertama, matanya kita tutup. Oke, image yang kedua, kita mau tandain kan, kita mau taruh di ini, di rompinya ini. Ini opacity-nya kita kurangi dulu. Kemudian tambahkan satu layer, karena saya mau membuat, harus bikin dulu bidang yang mau kita isi. Saya pilih warna merah. Tetap pennya pakai fountain pen. Pastikan layer baru ya. Zoom in dulu. Nah, saya mau taruh di sini nih. Jadi kalau bidangnya kecil, nggak usah diblok. Biasanya blok itu hanya dipergunakan kalau bidang yang mau kita isi warna itu besar banget. Jadi untuk menghemat waktu sebetulnya. Nah, ini sudah kan? Jadi konsepnya tuh begini. Gambar dari bordir yang di luar rompi. Nah, ini kan yang di dalam rompinya kan yang ini kan. Yang ada merah-merahnya ini. Gambar bordir yang di luar rompi itu akan kita hapus. Jadi yang di select dengan tool selection-nya itu adalah bidang di luar rompi. Makanya rompinya kita kasih warna merah sehingga bidang yang ada warna merahnya itu tidak akan terselect. Oke, kita zoom out dulu. Pastikan layernya ada di layer warna merah.
layer tempat kita untuk menyeleksi motif bordir. Pakai menu edit, kemudian pilih selection yang ini ya. Kiri atas ada tanda panah, kemudian ada kotak garis putus-putus. Nah, ini seperti fill tadi. Toleransinya harus kita setting. Ini toleransinya yang ada lingkaran dikelilingi titik-titik gitu. Nah, ini saya maksimalkan. Jadi jangan dibuat minim tapi dibuat maksimal. Maksimalnya kalau nggak salah 255 ini. Kalau sudah, kita arahkan jari kita ke bidang selain warna merah. Nah, maka kita akan lihat di keliling di tepinya ini ada garis putus-putusnya ini. Kemudian di warna merahnya juga ada garis putus-putusnya. Hanya itu aja yang di selection. Oke. Jadi kan kita mau hapus nih ceritanya. Makanya pennya kita pakai tuker yang transparan. Pakai menu shortcut yang di bawah ini. Kemudian di kiri atas ini ada gambar seperti penghapus. Kemudian dia ada latar belakangnya kotak-kotak. Berarti itu menghilangkan. Nah, itu kita pilih dulu. Nah, jadi nanti tampilannya di shortcut pennya seperti ini. Ada gambar pennya, kemudian warnanya nggak ada warna, tapi dia diganti dengan gambar kotak-kotak. Nah, kalau udah kita pastikan yang di menu layer ini yang kita pilih, layer yang akan kita hilangkan. Jadi jangan dipilih yang ini, tapi tuker di layer yang motifnya akan kita hilangkan. Oke, kita zoom in dulu. Sorry. Oke, zoom in dulu. Ini yang akan kita hilangkan ya. Pastikan ininya warnanya jadi warna transparan. Kemudian pilih menu edit, fill. Kita klik di luar warna merah, maka motifnya akan hilang. Nah. Kemudian selection-nya kita silang dulu. Motifnya ada di mana? Motifnya ada di baliknya warna merah. Jadi yang layer ada warna merahnya, matanya kita tutup. Nah, ini masih transparan ya. Kita kembalikan opacity-nya jadi 100. Nah, jadi sudah ada. Jadi ini bisa untuk memindahkan motif kain, bisa motif bordir, bisa. Jadi benar-benar desainnya akan sesuai dengan harapan kita. Sesuai dengan nanti rencana realnya seperti apa. Oke, kita ulangi lagi langkahnya di yang rompi sebelahnya. Ini kita duplicate dulu, jadi image-nya diduplicate dulu. Image aslinya matanya ditutup. Karena ini masih mau ke sebelahnya. Ini yang akan kita pindah pakai menu edit, transform. Kita geser dulu ke kanan. Ini harus dipaskan ya. Jadi jangan sembarangan naruhnya karena kalau untuk didesain ini harusnya motif kanan dan kirinya itu sejajar. Oke, kalau sudah sejajar saya centang. Opacity-nya saya kurangi dulu. Ini kan udah nggak kepake nih yang tadi ini. Boleh dihapus. Tambahkan satu layer, ganti dengan warna merah. Oke. Kita blok daerah yang akan kita beri motif bordir.
Di blok dengan warna merah. Kemudian pilih edit, selection. Kita pilih di luar warna merah. Akan ada garis putus-putusnya. Kembali ke menu layer. Kita aktifkan bordir yang akan kita hilangkan. Kemudian warnanya dibuat transparan. Pakai edit, fill. Kemudian kita klik di luar warna merah. Kemudian silang. Selection-nya dimatikan dulu. Oke. Kemudian yang ada warna merah ini, matanya kita tutup. Motif bordirnya yang tadi kita, opacity-nya kita kurangi. Kita kembalikan 100%. Oke. Sekarang untuk kalau misalnya kita mau bikin warna transparan nih. Jadi ini saya buka lagi. Nah, ini anggap ini. Nah, ini karena kayaknya ada yang transparannya nih. Saya kayaknya harus nambahin lagi nih. Desain, kemudian pilih pennya yang inking pen, pilih pennya warna hitam. Oke, saya gambar dulu yang untuk warna transparan ya. Di sini. Nah, ini biasanya kalau body, makanya saya gambarnya kalau untuk body figurnya saya pisahkan biar kadang-kadang kalau terlalu mengganggu fokus saya transparankan. Oke, balik lagi ke garis desainnya. Oke. Nah, ini saya mau bikin transparan. Tapi warnanya mau warna apa? Kita buka dulu. Eh, ini saya taruh atas saja. Warna yang akan. Oke, biru saya mau kasih warna hati deh, misalnya. Saya selection dulu warna merah hatinya yang ini. Ini kayaknya bukan merah hati, Tangerine ini. Saya tutup. Saya pilih frame body figure. Kemudian tambahkan satu layer. Karena ini untuk ngewarnai, saya pakai fountain pen yang size-nya udah saya besarkan. Nah, ini saya tinggal, karena ini di bawahnya. Layernya ini di bawahnya yang dress warna biru ini, walaupun kita, ini ya, saya besarkan ini ya. Nah, kan gambarnya ini kan kacau di sini ini yang warna merah hatinya. Tapi nggak kelihatan karena tertutup dengan warna biru. Aslinya saya warnainya ngawur nih. Tapi karena udah ketutup warna biru dia nggak kelihatan. Oke, saya pinggirin dulu. Di yang mau isi warna ya, karena ini bidangnya kan besar nih. Jadi intinya kalau mau apa ya, kasih pinggiran bidang yang mau kita warnain, pakai size pennya yang besar biar dia warnanya nggak bocor. Saya tinggal kasih warna pinggirnya aja.
Pastikan dia bidangnya tertutup yang mau kita warna. Jadi nggak ada yang lubang. Apa yang terjadi kalau ada yang lubang? Misal nih ya. Nah, ini kita lubangkan dikit aja. Nah, ini lubang nih. Oke, kita pilih menu edit, fill. Terus kita pilih di tengahnya bidang yang akan kita warna. Karena ini lubang, dia akan bocor. Edit, fill. Oke. Oh, maaf. Nah, ini warnanya belum saya tuker. Nah, oke. Nah, dia bocor. Karena ada yang lubang itu tadi. Jadi ya benar-benar harus dipastikan lubangnya tidak bocor. Nah, tapi kan ini belum transparan. Padahal kita kepinginnya transparan. Kita pergi ke menu edit. Layer. Kita pilih layer yang ingin kita transparankan. Kita klik sampai keluar menu layer yang keduanya. Kemudian opacity-nya kita kurangin nih. Nah, maka dasarnya akan nampak. Ini saya tebelin dulu nih body figurnya. Nah, akan kelihatan. Itu caranya membuat warna transparan. Jadi seandainya ini body figurnya udah kita warna dengan warna kulit, jadi akan tampak lebih lebih natural. Ini warna kulitnya. Nih. Ya. Anggap ini sudah rapi ya. Mana ya? Nah, jadi kalau kan kelihatan jadi warna kakinya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, materi terakhir ya. Jadi ada beberapa desain itu kita kepingin ini kelihatan kainnya itu berkilau atau ada unsur efek cahayanya gelap terangnya gitu kan. Seandainya desainnya udah jadi. Nah, saya mau bikin yang di warna merah ini. Ini kita tambahkan satu layer. Terus kita klik di yang warna merah. Jadi nanti dia nggak akan berubah dari yang selectionnya ini. Oke. Saya pakai layer yang baru ya. Untuk membuat efek gelap terang, saya suka pakai pen yang di library artis. Kemudian saya pilih yang ink brush. Ya, jadi dia ada gelap terangnya. Kemudian settingnya, nah ini justru opacity-nya nggak boleh 100% supaya ada gradasi warna. Jadi opacity-nya saya turunkan sampai di bawah 50, saya pakai 30 deh. Size-nya kita sesuaikan dulu.
Oh, kebesaran ini. Saya pakai 20 deh. Untuk warna bayangannya saya pakai warna hitam. Kalau bayangannya langsung di kiri semua, ya konsisten, jangan hitamnya kiri kanan gitu ya. Jadi misalnya bagian ini, kiri dulu. Nah, ini satu goresan dia warnanya masih sama. Ini saya belum angkat jari saya nih. Begitu jari saya angkat, saya goreskan lagi, dia seakan-akan menebali. Jadi ada gradasi warnanya. Tinggal kalau saya mau hapus, saya pilih yang transparansi di tools yang ada penghapusnya ini. Nah, ini saya hapus bagian yang nggak ingin ada gradasinya. Mungkin karena dia biasanya kalau dia ada di atas. Oke. Kalau sudah, saya nggak mau langsung menambahkan di layer yang sama karena nanti kalau misalnya menurut saya nggak bagus, saya masih bisa perbaiki. Jadi saya selalu tambahkan satu layer. Oke, saya mau yang bagian ini. Bayangannya yang paling gelap sebelah kiri. Kemudian saya mau hapus yang tengahnya. Ini karena saya mau hapuskan, jadi yang bayangan pertama tadi nggak akan kehapus. Karena layarnya beda. Oke. Nah. Ini saya masih bisa perbaiki lagi. Jadi bisa dia nampak ada gelap terangnya. Kalau ingin membuat nampak berkilau, kita tinggal menambahkan warna putih. Ini misalnya ini saya mau tampak dia berkilau kayaknya. Saya kecilkan lagi. Jadi pertamanya besar, terus kemudian kita kecilkan. Kita kecilkan lagi di tengah ya. Kecilkan lagi. Nah, kalau udah kita hapus, besarin lagi. Jadi ujungnya jangan sampai terlalu tajam. Maka dia kayaknya kesannya berkilau. Oke, sampai di sini materinya ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kelasnya saya akhiri sampai di sini. Nanti video kelasnya saya share. Oke, selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa semuanya. Nanti kalau tetap ada yang mau ditanyakan, bisa konsultasinya di grup tema ya, biar teman-temannya satu timnya bisa ikut belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.